kita sudah masuk ke segmen keempat yang membahas tantangan dan solusi, Pak ya. Tantangan berikutnya adalah yang tadi di awal Pak Bino sebutkan, yaitu persepsi publik, Pak. Nah, seberapa besar, apakah ada perbedaan nggak dari persepsi publik di negara-negara ASEAN gitu? Siapa sih yang paling menentang gitu, Pak? Siapa sih yang paling mendukung dan kenapa sih publik itu mendukung gitu di negara tersebut? Apakah karena udah kepepet? Kalau menentang apa karena mereka masih punya banyak sumber daya sehingga nggak butuh-butuh amat ya atas energi nuklir atau bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Budi. Jadi apa namanya persepsi publik tentang tenaga nuklir ini kan apa namanya memang menjadi salah satu signifikan faktor ketika negara memutuskan untuk go atau not go dengan nuklir gitu ya Pak ya. Apa namanya dan ini sebenarnya kasusnya bukan di nuklir saja gitu. Ketika kita berbicara energi terbarukan itu akan ada juga apa namanya persepsi publik. Jadi ketika sebuah negara akan membangun pembangkit listrik tenaga surya misalnya gitu ya di sebuah tempat gitu ya, itu juga akan ada hal yang sama mengenai persepsi publik apakah menerima atau tidak gitu ya. Nah, tapi kita kalau data yang kita miliki saat ini gitu ya, survei survei di tingkat nasional itu kita ada dua catatan kita gitu ya. Satu di Indonesia dan juga Filipina gitu ya dari survei nasional terakhir gitu ya itu ini catatan dari National Institution gitu Pak ya. Eh, Menunjukkan sekitar 70% warga itu setuju untuk go with nuclear. Ini pun kami pun di ASEAN Center for Energy juga sempat melakukan survei yang sama di tahun 2021 dan 2024 yang more and less findingnya juga sama bahwa sekitar 70% publik di ASEAN itu menunjukkan perspektif yang positif terhadap energi nuklir gitu ya. Jadi tapi saya kira ini sesuatu yang apa namanya perlu dilakukan secara berkala sehingga pemerintah atau stakeholder itu bisa semakin yakin eh, apa namanya menentukan arah ke depannya seperti apa. Yang perlu juga diperhatikan apakah isu nuklir ini eh, sampai ke grassroots atau tidak gitu Pak ya. Karena selama ini diskusi nuklir biasanya terjadinya terbatas di level akademis, di level conference gitu, level seminar dan forum gitu ya. Di media pun sangat-sangat terbatas informasi terhadap nuklirnya itu sendiri gitu. Jadi eh, apa namanya ketika kita bicara perspektif publik gitu ya, maksudnya kita juga mesti secara jelas untuk mendefine publik mana yang kita maksud gitu ya. Persepsi publik dari masyarakat lokal di calon lokasi dan tapak dibangunnya PLTN itu menjadi satu kuncian awal gitu ya, karena bagaimanapun mereka lah yang secara langsung akan mendapatkan manfaat atau impact dari pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Sehingga survei, diskusi, ataupun sosialisasi dalam bentuk apapun harus menyentuh masyarakat lokal. Tapi kalau kita lagi-lagi berbicara di tingkat secara keseluruhan gitu ya maksudnya terjadi apa namanya perubahan yang signifikan dari understandingnya publik uh, terhadap apa namanya kebutuhan jadi bukan kebutuhan nuklir secara spesifik tapi kebutuhan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan teknologi sehingga baik itu energi terbarukan atau dengan nuklir gitu sehingga kebutuhan kita akan listrik yang murah dan reliable itu bisa terpenuhi. Kira-kira gitu Pak Budi ininya. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Pak Beni, tadi Bapak sudah sampaikan tadi 70% ya masyarakat menerima gitu ya, Pak ya. Nah, ini kan masih ada sisa yang belum menerima atau mungkin ada kelompok masyarakat tidak menerima gitu ya, Pak. Nah, sebenarnya apakah ada ini, Pak, ada upaya-upaya untuk mengedukasi eh, masyarakat gitu ya, Pak, dalam kaitan ini, Pak, terkait dengan tenaga nuklir ini, Pak? Iya. Em, jadi ya nuklir ini kan apa namanya eh, memang image-nya kan cukup cukup kritis gitu ya Pak. Maksudnya kalau kita berbicara
apalagi kalau dengan narasi bencana atau kecelakaan gitu ya, gitu. Apa namanya? Kalau kita bicara misalnya apa namanya leak oil gitu ya, eh, di di onshore gitu ya, maksudnya eh, dampaknya juga akan sangat besar, tapi at some point somehow masih bisa di contain gitu ya, maksudnya. Nah, kalau kita bicara nuklir ketika terjadi apa namanya, oke, ini nyebar ke udara dan segala macam, apa namanya, tak nggak bisa dikontrol. Jadi ini somehow menciptakan persepsi yang luar biasa sekali bagi masyarakat gitu ya. Jadi makanya pemerintah dan stakeholder terkait gitu bisa mengupayakan segala platform gitu ya, sosial media, mass media ataupun engagement langsung dengan masyarakat gitu ya. Jadi berdiskusi di ruang kelas, di bangunan atau di lapangan secara langsung dengan melakukan diskusi publik sebagai media edukasi gitu. Kita bisa dibilang saat ini sangat terbantu dengan berbagai informasi yang relatif mudah untuk diakses gitu. Karena kalau apa namanya, kita bisa mengakses laporan-laporan dari studi dari berbagai lembaga internasional, baik itu seperti IAEA atau World Nuclear Association gitu, atau di tingkat nasional sebenarnya juga cukup banyak laporan dan kajian dari Bapeten, Batan dan lembaga kredibel lainnya yang bisa jadi bahan nih gitu. Tapi tugas beratnya adalah bagaimana membahasakan istilah teknis, istilah yang rumit itu menjadi mudah dimengerti gitu. Dan juga apa namanya, ada kebutuhan apa namanya, kebutuhan khusus training untuk public relation gitu ya, untuk ahli nuklir atau saintis sebagai sumber yang kredibel untuk berkomunikasi dengan publik gitu. Poin penting lainnya ketika kita berbicara edukasi masyarakat adalah transparansi, Pak. Melibatkan masyarakat sehingga terjalin komunikasi dua arah. Jadi transparansi di sini adalah apa namanya, menjelaskan manfaat, tapi juga menjelaskan risikonya, menjelaskan plusnya apa, tapi juga menjelaskan minusnya tenaga nuklir itu seperti apa gitu, sehingga masyarakat itu akan paham seutuhnya benefit dan konsekuensi dari dibangunnya PLTN gitu ya. Jadi saya kira apa namanya, jika masyarakat lokal sejak awal itu memang diajak berdiskusi, dilibatkan, diberikan pemahaman secara terbuka dan transparan gitu ya, apa namanya, maka kita bicara angka 70% dan itu bisa apa namanya, akan lebih ditingkatkan lagi gitu. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa namanya di semua isu pasti akan ada outliernya ya Pak ya. Maksudnya tidak akan pernah ada 100% gitu ya. Tetap aja akan ada poin di mana ada sekelompok yang menyatakan bahwa akan sangat anti sekali dengan apapun gitu gitu Pak. Baik, makasih Pak Beni. Nah, tadi kan sudah kita bahas risikonya, tantangannya, manfaatnya semuanya Pak ya. Berdasarkan pengamatan Bapak dan ACE tentu saja. Apakah di masa depan nih Pak? Jadi kita sekarang masuk ke masa depan. Itu bakalan kemungkinan besar nggak sih Pak masuk di energy mix dari negara ASEAN? Mana yang masih tadi ya Pak, reluctant gitu ya? Mana yang sudah optimis dan sudah merencanakan sekian tahun ke depan? RJP tadi ya Indonesia kan 2025, 2045 Pak ya. Ini Iya. Pak Beni sama juga sudah masuk ya. Nah sekarang bagaimana dengan negara ASEAN lain? Sebetulnya ada nggak sih niatan secara resmi, secara formal memasukkan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi negara-negara tersebut, Pak? Terima kasih Pak Budi gitu ya. Dari apa namanya, dari analisis kita dengan melihat kebijakan yang ada sekarang saja gitu ya Pak. Kebijakan yang ada sekarang saja di Indonesia, di Filipina gitu ya. Kita memperkirakan ada sekitar apa namanya, di 2032, sekitar 2032 2035 itu pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Filipina dan apa namanya, di Indonesia itu kan akan mulai operasi gitu ya. Dan di proyeksi kita di apa namanya, lagi-lagi di konsumsi existing kebijakan itu akan ada sekitar 10 gigawatt pembangkit listrik tenaga nuklir di sampai 2050 di kawasan Asia Tenggara.
Ini sebuah pencapaian yang besar, tapi kalau kita kita bicara secara keseluruhan gitu ya, Pak, saat ini itu total kapasitas pembangkit listriknya di ASEAN itu sekitar 300-an, Pak. 300 gigawatt gitu ya. 300 gigawatt, sekitar 90 gigawatt itu Indonesia, kemudian ada 60, 70 gigawatt itu di Thailand dan Vietnam dan segala macam gitu. Nah, 10 dibandingkan 30 tentu aja menjadi porsi yang masih relatif sedikit gitu. Tapi apa yang mau saya tekankan bahwa kita sudah bisa melihat secara nyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara di Asia Tenggara saat ini, kebijakan energinya mereka sudah secara spesifik menyatakan peran nuklir di masa depan gitu ya. Sudah secara spesifik mengindikasikan bahwa negara menetapkan upaya diversifikasi dari energinya dengan nuklir menjadi porsi ya, pilihan gitu ya. Bahkan negara-negara kecil, maksudnya negara kecil dalam artian Singapura gitu ya. Siapa yang tadinya berpikir bahwa Singapura juga akan go dengan nuklir gitu ya. Tapi dalam kebijakan terbarunya mereka yang dirilis tahun lalu gitu sudah menyatakan bahwa Singapura apa namanya committed saya lupa angka persisnya gitu ya, sekian puluh juta dolar untuk melakukan riset di bidang nuklir untuk melakukan kajian seberapa besar porsi nuklir dalam energy mix dari Singapura di kedepannya. Em, Pilihan nuklir ini menjadi sebuah keniscayaan gitu ya karena apa namanya secara teknis keunggulan-unggulannya seperti yang disampaikan bahwa dia capacity faktornya sangat tinggi, kemudian low maintenance segala macam dan bisa memprovide reliability yang sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian ini juga menjadi pilihan karena semua negara kan dalam tekanan untuk memenuhi komitmen climate change. Semua negara dalam somehow bertekanan untuk mewujudkan apa namanya aspirasi untuk net zero atau carbon neutrality gitu. Jadi dalam berbagai skenario gitu ya, maksudnya kita tanpa nuklir gitu. Jadi kalau nuklir nggak masuk nih dalam energi mixnya sebuah negara ke depannya, seperti contohnya Indonesia gitu ya, akan sangat sulit sekali buat kita untuk apa mewujudkan net zero di tahun 2065 gitu ya. Jadi maka masih bisa bilang apa namanya perencanaan nuklir ini sudah menjadi bagian integral dari perencanaan energi di negara-negara di masa depan. Eh, dan namun target ambisius ini tentu saja perlu didukung dengan persiapan di tingkat nasional yang mulai dari regulasi, sumber daya manusia, financing dan stakeholders yang juga kuat. Dan tentu saja gitu ya karena kan apa namanya kita bukan creator country gitu ya. Jadi sehingga perlu support yang kuat dari partner internasional untuk mewujudkannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Mungkin ini Pak, sekarang kita bicara lembaga internasional Pak. Jadi apa peran organisasi internasional Pak? Seperti IAEA, kemudian ACE dalam membantu negara-negara ASEAN mengatasi tantangan-tantangan yang Bapak sampaikan di atas. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Ari. Jadi di tingkat global kita mengenal adanya IAEA gitu ya, Pak, International Atomic Energy Agency gitu ya, yang menjadi guardiannya dunia dalam apa namanya dalam pengelolaan, dalam pembangunan nuklir ini gitu. Jadi tidak hanya untuk energi tapi juga untuk sektor lainnya gitu. IAEA membuat berbagai publikasi dan guidelines sebagai referensi atau rujukan bagi negara-negara gitu yang tertarik atau mempertimbangkan nuklir gitu. Jadi guideline tentang safety standar, guideline tentang tata cara pengelolaan limbah, guideline tentang bagaimana membentuk regulasi dan berbagai aspek penting terhadap pengembangan nuklir itu baik untuk daya atau non daya gitu. Jadi untuk power ataupun non power gitu. Di IAEA juga banyak memberikan capacity building activities seperti training, seminar, workshop untuk menyiapkan human resource negara tetangganya gitu.
Kemudian juga ada apa namanya technical assistant atau advisory service gitu atau konsultasi dari IAIA kepada negara-negara anggotanya gitu ya. Jadi contohnya ada nama program namanya IRRS, Pak. Integrated Nuclear Infrastructure Review gitu ya. Jadi membantu negara untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur nuklirnya. Kemudian juga ada IRRS itu Integrated Regulatory Review Service gitu ya. Jadi untuk membantu negara untuk mengevaluasi nuclear legal and regulatory framework-nya gitu ya. Jadi negara-negara bisa mengajukan permintaan itu sehingga akan direspon dan di follow up dari si expertnya dari ya gitu. Beberapa negara seperti ASEAN, negara di ASEAN gitu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina sudah sangat firm up dalam mendapatkan support dari si IAEA. Kemudian apa namanya? Kalau di level ASEAN gitu ya Pak ya, kita ada dua grup gitu ya. Jadi ada satu namanya ASEAN TOM gitu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah Nuclear Energy Cooperation Subsector Network gitu ya. Jadi ini ada dua platform kerjasama nuklir di tingkat Asia Tenggara gitu. Jadi eh, dan ini ya di mana organisasi saya di ASEAN Center for Energy juga berkolaborasi dengan dua institusi ini untuk mendukung pengembangan nuklir di kawasan gitu ya. Jadi kita berinteraksi dengan ASEAN TOM ini apa namanya Asosiasi Regulatory Body on Atomic di ASEAN gitu ya. Jadi berkolaborasi terkait regulasi nuklir gitu ya. Kita juga berkolaborasi dengan Nuclear Energy Cooperation Subsector Network gitu ya sebagai pembangku kebijakan di bidang energi gitu. Selain itu juga kita ACE di ASEAN Center for Energy juga memfasilitasi kerjasama energi dengan negara-negara lain di bidang nuklir seperti dengan Jepang, um, Kanada, dan negara-negara lainnya untuk meningkatkan kapasitas mangku kebijakan energi gitu ya di ASEAN dalam bidang energi terutama nuklir uh, melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, secondment ataupun mengirimkan pelajar S2 dan S3 gitu. Kami juga melakukan berbagai kajian dan joint research dengan berbagai topik sehingga ini bisa menjadi referensi atau rekomendasi untuk negara-negara anggota ASEAN dalam mempertimbangkan rencana nuklirnya mereka, Pak.